Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marniza. Saya mahasiswa dari Hubungan Internasional. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester lisan dari mata kuliah HI Kawasan Amerika oleh dosen Bang Miftahul Ulum. Di sini saya mendapatkan pertanyaan mengenai bagaimana peran dari CARICOM dalam menangani persengketaan perdagangan yang terjadi di antara Jamaika dan Trinidad Tobago. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai permasalahan yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Jadi awalnya itu karena adanya tuduhan dari Jamaika bahwasannya Trinidad dan Tobago melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh CARICOM. Nah, jadi si Trinidad Tobago ini memberlakukan hambatan non tarif barang yang masuk dari Jamaika. Nah, kemudian Trinidad Tobago tentu dianggap tidak adil dalam perdagangan tersebut. Produk-produk tersebut yaitu diantara lain ada produk tekstil, produk pertanian dan makanan, gas dan minyak, dan produk manufaktur. Kemudian jadi dengan adanya tuduhan dari Jamaika tersebut dengan memperlakukan ketidakadilan yang merugikan Jamaika, seperti halnya dari sektor energi. Jadi si Trinidad Tobago ini menjual energi tersebut 7 kali lebih murah dibanding Jamaika, dan jadi tentu itu merugikan pasar untuk Jamaika sendiri. Nah, di situ Jamaika merasa diperlakukan tidak adil. Nah, tidak dalam sektor energi saja seperti yang tadi saya sebutkan, dalam sektor lain juga Jamaika merasa diperlakukan tidak adil. Namun di sini disangkal oleh Trinidad dan Tobago bahwasannya mereka melakukan perdagangan itu sesuai dengan sertifikasi yang ada, jadi dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian namun sangkalan tersebut tidak meredakan Jamaika untuk menuduh si Trinidad Tobago itu. Jadi tetap tuduhannya itu tetap dilontarkan. Nah, jadi kedua negara tersebut pun menjadi renggang hubungannya. Dan itu membuat defisit negara, yaitu sampai defisit perdagangan negara di keduanya sampai 1 juta US dollar. Nah, jadi tentu merugikan kedua negara dan juga merugikan Trinidad Tobago. Trinidad Tobago ini juga merasa rugi karena kebanyakan tenaga kerja yang dipakai untuk memproduksi suatu barang itu dari Jamaika. Jadi di sini Trinidad Tobago juga merasa dengan kerenggangan hubungan itu merugikan negaranya. Nah, begitu juga Jamaika. Jadi di sini kedua negara kan merupakan anggota dari CARICOM ya. Jadi udahnya kedua negara ini merupakan merupakan pasar ekspor impor terbesar dari CARICOM dan sangat mempengaruhi CARICOM sendiri. Jadi mempengaruhi perekonomian dari CARICOM. Jadi di sini CARICOM akhirnya bertindak dengan sebagai mediator di antara kedua negara tersebut, karena kan kita tahu CARICOM itu juga bertugas sebagai organisasi yang menangani permasalahan sengketa yang terjadi di kawasan regionalnya. Jadi di sini si CARICOM menjadi mediator, yaitu dengan memfasilitasi meja fasilitas, yaitu meja fasilitasi ini tuh bertujuan untuk membuka
membuka pintu di Trinidad dan Tobago atas nama perusahaan Jamaica. Kemudian yang kedua, untuk memberikan perusahaan Jamaica dan Trinidad Tobago dengan informasi tentang pasar dan pasar Trinidad dan Tobago, termasuk peraturan perdagangan, prosedur impor, termasuk juga intermediasi dengan tangan seperti bea cukai, kemudian pemerintahan, dan membantu dengan negosiasi, birokrasi, dan lain-lain yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Nah, kemudian juga untuk membantu perjodohan antara perusahaan Jamaica dan rekan-rekan TNT yang sebelumnya melakukan perdagangan dengan baik. Jadi di sini CARICOM melakukan soft diplomasi, yaitu dengan menjadi mediator di antara kedua negara dengan memfasilitasi meja fasilitas perdagangan tersebut yang tujuannya itu untuk memperbaiki hubungan di antara kedua negara tersebut, dan tujuan yang tadi saya sebutkan itu merupakan upaya-upaya dari CARICOM sehingga kedua negara ini diharapkan dapat menyelesaikan persengketaan perdagangan yang terjadi di antara keduanya. Jadi kesimpulannya adalah CARICOM sebagai mediator dalam sengketa perdagangan ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.